Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ardi Seto. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses uji coba untuk para mahasiswa, calon mahasiswa ya, PPG 2022. Sebelum itu, saya Ardi Seto, salah satu dosen yang ada di UNY, akan menjadi pengawas di ruangan Bapak Ibu semua. Jadi di periode ini saya mengawas 10 kelas ya, cukup banyak sehingga agar mudah saya membuat sebuah video ini yang mana nanti saya akan share ke Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua bisa dengan mudah untuk mengaksesnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu catatan penting, yaitu adalah Bapak Ibu silakan baca panduan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 secara detail dan lengkap. Dan mohon tidak bertanya sesuatu yang sudah ada pada panduan. Ya, silakan Bapak Ibu cek panduan, baca panduan ya secara lengkap dari awal hingga akhir dan mohon tidak bertanya sesuatu yang sudah ada pada panduan. Kemudian ini adalah bagian spesifikasi dari perangkat yang harus Bapak Ibu sediakan. Ada dua perangkat utama yaitu adalah laptop dan handphone. Yang mana laptop ini akan digunakan sebagai alat untuk mengerjakan soal. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan laptop dengan spesifikasi minimal Windows 8 atau macOS 10, kemudian RAM 2 GB, storage minimal 10 GB, harus memiliki audio, dan yang cukup penting adalah memiliki baterai yang baik beserta charger. Jadi besok saat ujian Bapak Ibu harus mencolok ya charger ke laptop gitu. Jadi apabila ada kondisi-kondisi yang membuat listrik mati dan sebagainya, masih ada backup baterai yang penuh, selalu penuh. Kemudian yang paling penting adalah sudah terinstall software Save Exam Browser. Untuk handphone, Bapak Ibu harus memiliki software WhatsApp ya. Ini sudah pasti sudah punya semua, dan Zoom yang nanti mana Zoom ini akan digunakan sebagai kamera monitor ya. Saya akan memantau Bapak Ibu dari Zoom. Sebelum masuk ke uji coba dan ujian, Bapak Ibu silakan rename atau ganti nama yang ada pada Zoom sesuai dengan nomor urut dan nama peserta. Contoh 1 titik Ardi Seto Priambodo gitu misalnya ya. Nah, ini silakan dilihat nomor urutnya. Ini tentunya untuk memudahkan saya sebagai pengawas dalam mengidentifikasi Bapak Ibu semuanya. Kemudian koneksi internet ya, kalau bisa adakan backup koneksi. Ini kan momen yang cukup penting untuk Bapak Ibu sehingga ya mungkin ada pengorbanan sedikit untuk mencari backup koneksi sehingga apabila ada kendala pada koneksi utama bisa dengan mudah di-switch ke koneksi yang backup. Ini adalah link yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menginstal SEB. Di sini ada panduannya, sekali lagi silakan dibaca saja dulu, ada videonya juga yang Bapak Ibu bisa tonton bagaimana cara menginstal hingga membuka software SEB tersebut gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Kemudian ini yang cukup penting Bapak Ibu. Jadi pengawasan itu dilakukan melalui Zoom sehingga ada mekanisme posisi baik dari kamera maupun posisi peserta yang harus diatur ya. Ini adalah foto salah satu peserta yang dijadikan rujukan ya seperti ini. Intinya Bapak Ibu di sini harus terlihat ya seluruh badannya, tidak terpotong bagian belakang terutama, kemudian bagian atas meja kelihatan gitu ya. Saya akan jelaskan detail-detailnya di sini. Yang pertama, handphone ini harus menggunakan tripod, tidak boleh sekedar disandarkan. Ya, banyak kasus kalau hanya sekedar disandarkan kemudian jatuh ya, ketika mengerjakan harus memperbaiki posisi handphone begitu terus. Sehingga agar solid dan tidak mudah jatuh silakan gunakan tripod ya, boleh tripod yang pendek maupun yang tinggi, nanti tinggal disesuaikan apakah butuh meja atau tidak gitu ya. Tentunya dengan tripod nanti akan juga mudah untuk mengatur posisi dari handphonenya ketika ingin digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu akan lebih mudah. Kemudian catatan penting dari tampilan Zoom yaitu adalah bagian atas meja harus terlihat ya, tidak boleh ada barang-barang selain yang diperbolehkan. Ada ada laptop, pulpen, kertas kosong coret-coret ya kalau dibutuhkan,
botol minum kalau dibutuhkan gitu ya, atau obat-obatan ya. Tapi ini bulan puasa mungkin tidak atau banyak yang tidak ini ya, banyak yang berpuasa sehingga tidak membawa botol minum ya. Kemudian layar laptop ini harus terlihat ya. Walaupun di sini saya tidak bisa baca, tapi layar laptop ini tetap harus selalu muncul di Zoom ya. Kemudian seluruh badan peserta harus terlihat ya. Contohnya seperti ini. Bagian belakang terutama tidak boleh terpotong. Nah, silakan Bapak Ibu atur posisi duduk dan kamera handphone sehingga di Zoom itu tampak seperti gambar di sini ya, seperti gambar di samping ini. Ini Bapak Ibu bisa coba-coba terlebih dahulu sehingga ketika uji coba dan ujian yang beneran itu sudah seperti ini sehingga saya tidak perlu banyak mengkoreksi. Nah, apabila ruangan gelap harus pindah ruangan agar terlihat atau lebih terang ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Semua persiapan itu dilakukan sebelum ujian. Tidak ada toleransi ketika sudah masuk waktu ujian. Contohnya, belum install software SEB-nya. Ya, tentunya tidak akan saya bantu ya ketika sudah masuk waktu ujian. Kemudian kuota harus tercukupi. Nah, ini Bapak Ibu silakan harus diperhatikan ya. Kalau bisa sediakan koneksi backup agar ketika ada kendala bisa memakai koneksi backup. Ruangan yang digunakan itu harus terang, tenang, dan nyaman. Ya, terang ini berarti pencahayaannya cukup. Tenang ini artinya tidak berisik ya, karena nanti itu semua akan terdengar oleh seluruh peserta gitu ya kalau berisik. Dan nyaman untuk Bapak Ibu ya. Boleh di meja ataupun boleh lesehan gitu, tapi tentunya harus ada mejanya ya. Ya, intinya dibuat senyaman mungkin. Oleh karena itu mohon diatur sedemikian rupa sebelum ujian berlangsung. Kemudian ini juga yang penting, peran saya sebagai pengawas utamanya adalah di bagian ini ya. Tidak boleh ada orang lain yang tertangkap kamera di Zoom. Dan tidak boleh dibantu oleh orang lain dalam bentuk apapun ya. Apabila ada dianggap bentuk kecurangan dan akan dilaporkan ke penyelia yang kemungkinan besar akan dicoret namanya dan tidak lulus. Bapak Ibu seorang calon guru profesional, tentunya sungguh malu sekali apabila Bapak Ibu lulus tapi dengan cara-cara yang curang. Ya, gimana bisa menjadi guru profesional tapi menggunakan cara-cara yang curang? Ya, itu satu bentuk kehinaan. Nah, untuk memudahkan pekerjaan saya sehingga Bapak Ibu silakan berjuang sendiri ya. Tentu semuanya punya strategi masing-masing ya, punya cara belajar masing-masing. Nah, itu silakan bisa digunakan semaksimal mungkin. Tidak perlu meminta bantuan orang lain. Ya, sekali lagi di sini peran pengawas itu yang paling utama adalah mengawasi terutama bagian ini. Apabila ketahuan dengan tidak segan-segan nama Bapak Ibu bisa langsung dinyatakan tidak lulus. Ya. Kemudian tidak boleh meninggalkan Zoom ketika ujian sedang berlangsung ya, termasuk ke kamar mandi, ya, mau izin kemana gitu tidak boleh. Ketika ujian sudah dimulai, eh, Bapak Ibu harus secara fisik dan tampil gitu ya di Zoom selama ujian berlangsung. Tidak boleh pergi dari Zoom walaupun hanya sebentar. Kemudian saat ujian berlangsung, kamera dan audio itu harus aktif dan tidak boleh dimatikan. Ya, tentunya ini kaitan dengan pengawasan. Saya mengawasi Bapak Ibu hanya bisa melalui Zoom, jadi kamera dan audionya harus selalu aktif. Dan ini juga cukup penting, tidak boleh pakai headset ya, sehingga pastikan ruangan tenang dan tidak berisik. Nah, kalau di rumah Bapak Ibu bisa mengendalikan keluarganya agar tidak ini ya, tidak teriak-teriak dan sebagainya ya. Intinya Bapak Ibu bisa mengatur itu sebelum ujian berlangsung. Ini adalah beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin koneksi bermasalah sehingga terputus dari Zoom. Apa yang akan terjadi? Ya, pengawas di sini saya akan menghentikan sementara ujian yang bersangkutan. Jadi saya di sini diberikan hak untuk mempause ya pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dipause nanti akan muncul ya, tidak bisa melanjutkan silakan hubungi pengawas ya, munculnya di layar seperti itu. Nah, sehingga kalau keluar dari Zoom saya akan menghentikan sementara, kemudian yang bersangkutan harus segera memperbaiki koneksi dan kembali ke Zoom ya, maksimal 10 menit. Lebih dari 10 menit akan saya laporkan ke penyelia. Nanti tindakannya apa, apakah boleh melanjutkan atau hasilnya seperti apa itu adalah keputusan dari penyelia. Saya di sini hanya membatasi maksimal 10 menit. Kemudian kalau yang bermasalah di aplikasi ujian bagaimana? Gitu ya. Segera lapor ke pengawas melalui Zoom ya dengan cara angkat tangan terlebih dahulu.
Ya, nanti pengawas akan mengarahkan yang bersangkutan untuk mungkin keluar aplikasi dan login ulang. Nah, kalau login ulang ini perlu dilakukan reset gitu ya. Yang bisa melakukan reset tentunya pengawas. Makanya harus lapor terlebih dahulu. Nah, kalau mati listrik gimana? Nah, ini misalnya menyebabkan gangguan koneksi gitu ya, yang misalnya pakai WiFi dan seterusnya, itu silakan lapor ke pengawas terlebih dahulu. Kalau dirasa di Zoom juga putus, ya bisa melalui WA, ya. Lapor dulu di WA gitu. Kemudian nanti pengawas akan menghentikan sementara proses ujian yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan segera memperbaiki koneksi. Nah, di sini adalah peran ketika ada backup koneksi kalau yang koneksi utama mati. Ya, oleh karena itu penting ya untuk diadakan backup koneksi ini. Kalau gangguan lain gimana? Silakan lapor ke pengawas ya, baik melalui Zoom ataupun kalau ada kendala bisa melalui grup WA. Nah, apabila ada gangguan-gangguan tersebut, ya tidak usah khawatir Bapak Ibu. Semua peserta akan melanjutkan mengerjakan soal sesuai dengan kondisi terakhir yang tersimpan. Ini adalah alur ya proses ujian yang akan Bapak Ibu jalani. Yang pertama, sebelum ujian berlangsung sekitar 30 menit, Bapak Ibu silakan melakukan foto selfie memegang kartu tanda pengenal ya, baik KTP atau SIM, tapi umumnya KTP ya, beserta kartu ujian. Kemudian foto kartu tanda pengenal ya, baik KTP atau SIM. Jadi difoto ya Bapak Ibu ya. Kemudian foto kartu ujian. Nah, ini juga difoto, jangan di-scan, jangan yang dari PDF, tapi cukup difoto saja. Jangan lupa ini ditandatangani. Kemudian foto tampilan aplikasi di layar laptop setelah membuka SEB. Nah, itu difoto. Ini agar saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak ada kendala ketika membuka SEB. Kemudian foto fakta integritas yang sudah ditandatangani tidak perlu materai. Terakhir, semua foto ini dikirim ya nantinya beserta terakhir ya dikirim nantinya bersama ini nomor urut dan nama. Ini tujuannya apa? Agar saya mudah ketika melakukan proses validasi atau verifikasi. Contoh nomor 1, Nana Nini misalnya gitu ya. Jadi foto-foto ini dikirim nanti ke Japri ke saya. Kemudian terakhir diikuti ini contohnya 01 Nana Nini gitu. Jadi ketika saya searching bisa dengan mudah ya. Karena ini karena ada 20 orang gitu ya. Kalau misalnya hanya ngumpulin foto saja, tidak ada nama keterangan namanya, saya kesulitan untuk searching ya ini siapa gitu. Karena saya tidak menyimpan kontak Bapak Ibu semua. Nah, jadi terakhir silakan dikirim nama dan nomor urutnya. Kemudian peserta masuk Zoom 40 menit sebelum ujian jadwal berlangsung dan menyiapkan apa? KTP, kartu ujian, dan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Beserta alat tulis ya, pulpen atau pensil dan kertas kosong kalau dibutuhkan. Nah, kemudian sebelum ujian tentunya saya akan melakukan proses validasi dan verifikasi gitu ya. Dilakukan satu persatu gitu ya sesuai dengan urutan. Jadi mohon bersabar karena ada 20 peserta. Jadi kalau satu pesertanya misalnya 2 menit, kita butuh waktu 40 menit. Ya, kalau satu peserta 1 menit ya kita butuh waktu 20 menit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika proses ujian berlangsung, peserta fokus pada laptop masing-masing, tidak perlu tengok-tengok handphonenya gitu ya. Karena di sini sekali lagi statusnya saya yang mengawasi Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ujian dimulai, silakan fokus pada laptop. Saya yang akan mengawasi Bapak Ibu melalui Zoom. Pastikan saat menjawab klik simpan dan pastikan warna pada nomor sudah berubah menjadi biru. Kalau sudah biru artinya sudah tersimpan gitu ya. Ujian akan selesai dengan sendirinya ketika waktu habis. Jadi ada timer yang akan terhitung di situ ya pada aplikasi ujian. Nah, ujian itu bisa selesai apabila timernya sudah menunjukkan 0 gitu ya, sudah habis. Dan kita akan keluar dari Zoom bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tentunya sesuai dengan instruksi dari pengawas. Ini adalah tampilan ya ketika saya mengawasi Bapak Ibu di periode-periode sebelumnya. Kebetulan saya sudah cukup banyak ya mengawasi kelas-kelas virtual seperti ini. Jadi Bapak Ibu tetap silakan integritasnya dijaga, tidak perlu meminta bantuan orang lain ya dan seterusnya. Nah, besok ketika sesi uji coba ya silakan Bapak Ibu buka aplikasi, kemudian masukkan username dan password sesuai dengan keterangan yang ada pada kartu ujian. Dia posisinya ada di pojok kanan atas ya, informasinya ada di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu nanti akan diminta kode masuk. Nah, kode masuk itu akan saya share ketika kita melakukan sesi uji coba. Nah, kemudian setelah itu akan muncul fakta integritas, diklik next ya. Nanti kemudian akan muncul soal pertama. Nah, di uji coba ini hanya sekedar untuk latihan dan hasilnya tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi silakan Bapak Ibu coba-coba
menjawab soal yang ada, klik simpan ya dan seterusnya. Kemudian gambar atau tabel mungkin tidak akan muncul pada saat uji coba, tapi dipastikan saat ujian beneran ya, ujian yang sesungguhnya itu akan muncul. Dan pastikan ketika menekan tombol simpan, nomor soal itu sudah berubah menjadi warna biru. Ya, itu artinya akan tersimpan ke server. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di sesi uji coba dan sesi ujian yang sebenarnya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran hingga diterimanya menjadi mahasiswa PPG. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.